warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Semesta Farm. Baik, kali ini kita akan berbincang mengenai pedetan, mengenai bibit-bibit yang unggul, dan nanti kedepannya akan seperti apa. Baik itu untuk pedaging atau untuk kontes. Simaklah baik-baik. Sahabat Semesta, lahirnya Semesta Farm dari butiran-butiran pecinta para peternak. Bukan hanya dalam sapi ataupun ayam, tapi juga domba. Sekarang kita bakal review domba-domba yang memang masuk kategori untuk selanjutnya, baik itu untuk pengemukan atau untuk peternakan. Hari ini kita membahas mengenai domba, bukan kambing. Next kita bakal bahas kambing itu jenisnya ada apa aja. Cukup lama, sekitar 10 tahunan. Dan kita akan kasih tahu sama teman-teman mana domba yang masuk kepada kategori kontes ataupun kategori pengemukan, yang nantinya untuk pemasaran kita punya nilai lebih. Baik, yang pertama kita bakal review petetan atau domba yang masih kecil. Urutan yang pertama, kita harus lihat dari tulang-tulangnya, terutama kaki, karena nanti akan berefek kepada pertumbuhan. Kalau kakinya kecil, kemungkinan pertumbuhannya juga akan lambat. Yang kedua, mengenai tanduk. Kalau kita di pasar, harga yang tandukan dengan harga yang nggak ada tandukan itu berbeda. Tapi kalau untuk kontes, kita lihat tandukan yang cukup besar di sininya, dan perawatan tandukannya juga kita nggak mungkin dibiarkan. Tapi untuk pasar daging ataupun akikah dan Idul Adha, di tanduk juga kita mempunyai nilai lebih. Makanya ada keutamaan, terutama di Jawa Barat, pecinta akikah atau pecinta kurban biasanya itu berwarna putih dan tandukan. Yang ketiga, dari raut wajahnya ini tidak mancung, tapi benguk begini. Nah, kalau domba yang saya pegang ini dia ada telinga, memang seperti telinga domba sayur, tapi sebetulnya ini kalau bahasa Sundanya daun iris. Ini juga kita lagi melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya, tapi kalau kita lihat dari segi tulangnya, worth it banget lah. Yang keempat, kalau kita cari domba untuk kontesan, maka dilihat dari sirit atau kemaluannya, dan di kemaluannya itu berwarna hitam. Boleh dilihat sebelah sini. Itu singkatnya bagaimana kita mengetahui petetan-petetan yang nantinya bakal besar, baik itu dalam tulang ataupun tanduknya. Baik teman-teman, kita review lagi. Ada sebelah kanan saya di kandang Semesta ini, yaitu betina yang lagi hamil kurang lebih 2 bulanan. Tapi kita lihat hasil-hasil yang memang luar biasa. Nanti ada anakannya juga. Dan sekarang anakan yang kedua. Mari ikuti kami. Baik sahabat Semesta, di pinggir kita ini ada betina yang lagi hamil kurang lebih 2 bulan. Kita lihat bagaimana cara pemilihan betina yang bagus. Kenapa kita bilang beberapa syarat atau beberapa poin yang harus kita ketahui, karena memang walaupun nanti kita jatuhnya ke daging, tapi kita punya nilai lebih kalau memang domba itu bagus. Tapi bukan hanya sekadar bagus, dari mulai warna juga, dari mulai tanduk juga, dari mulai kaki juga atau tulang-tulangnya harus bagus, sehingga pencapaian kita untuk berbisnis domba terkhusus di Jawa Barat itu akan luar biasa. Yang pertama, dari warna dan bulu, kita harus cari warna yang nyutra kalau bahasa Sundanya. Yang kedua, dari raut wajahnya bisa dilihat benguk begitu. Yang ketiga, dari bulu yang pinggir ini. Bulu yang pinggir ini tidak lebih bawah, memang cukup segini. Yang keempat, dari tulang-tulangnya, sehingga nanti mencetak bibit yang luar biasa.
Yang kelima, jangan lupa nanti mengenai jantanannya. Jadi intinya, kalau betina yang bagus adalah betina yang bisa mencetak tanduk, bisa mencetak bapaknya, begitulah kurang lebih. Untuk pola pakannya juga bagi kita yang terpenting adalah continue atau konsisten mengenai pemberian pakan. Kalau misalkan pagi-pagi jam 7, kita continue di jam 7. Kemudian di sorenya, atau bisa jadi 3 kali, di jam 2, kemudian maghrib. Yang penting setiap harinya continue sehingga menghasilkan daging atau bobot ADG yang luar biasa. Percuma kita memberikan pakan yang banyak, 1 hari sampai 4, 5, bahkan 6 kali, tapi itu tidak akan menjadi daging. Layaknya manusia yang konsisten dalam memberikan pakan, atau manusia yang konsisten untuk makan pagi jam 7, siang jam 12 atau jam 1, dan sore jam 5-an. Baik sahabat semesta, itulah review dari Semesta Farm mengenai petetan yang harus kita pilih, kemudian betina yang harus kita pilih, sehingga dalam berbisnis kita itu lebih worth it atau kita punya nilai lebih. Yang pertama, mengenai pakan, jangan sampai kita sembarangan pemberian pakan. Mengenai waktunya juga sama. Kemudian ada 2 pola biasanya di setiap kandang, baik itu alamiah atau rumputan saja, ataupun ada pakan tambahan seperti konsentrat, kemudian sampe atau ketela, atau yang kita fermentasikan. Semuanya banyak pilihan, tergantung kita mau ambil yang mana, yang lebih worth it, yang lebih menguntungkan, dan itu yang kita ambil. Baik sahabat semesta, kita stok di Semesta Farm itu petetnya ada sekitar 200 ekor, dan betinanya yang siap untuk IB sekitar 300 ekor, dan yang siapannya untuk saat ini hanya 50 ekor, yaitu siapan untuk akikah ataupun untuk syukuran dan lain sebagainya. Untuk pemesanannya boleh langsung kontak kita, bukan hanya kepada saya, ada juga Kang Acil sebagai PJ dari Semesta Farm Domba. Dan untuk pembelian dari kita, kalau ingin sedikitnya mengetahui proses pakan, proses pemijahan, dan lain sebagainya, boleh kita bimbing. Dan kelebihan dari kita, bagi yang ingin membeli domba siapan partai dan untuk diurus lagi atau untuk diternakan, insya Allah kita bantu agar ternak-ternak yang antum semua punya itu lebih menghasilkan lagi, yang tadinya cuma 1 jadi 3, jadi 10, dan lain sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.